Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa, saya dari kelas 12 IPS 2, absen nomor 4. Di sini saya akan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Ibu Dian Handayani, yaitu membuat video tentang pembelajaran. Dan di sini saya mengambil untuk pembelajaran tentang perang antara India dan Sri Lanka. Simak pembahasan ini yuk. Jadi, konflik ini terjadi antara dua negara, yaitu India dan Sri Lanka. Sri Lanka adalah negara kepulauan yang berada di pesisir tenggara India. Jadi apa sih penyebab perang di Sri Lanka? Jadi, ketika bangsa Inggris menjajah Sri Lanka pada 1815, masyarakat Sinhala diperkirakan telah berjumlah 10 kali lipat dari etnis minoritas Tamil. Pada masa itu, bangsa Inggris mempekerjakan etnis Tamil di perkebunan, bahkan menempatkan sebagian dari mereka ke posisi birokrasi. Hal ini membuat orang Sinhala marah. Setelah Sri Lanka merdeka dari Inggris pada 1948, sebagian besar posisi di pemerintahan diisi oleh orang-orang Sinhala, yang kemudian mulai menciptakan kebijakan yang mendiskriminasi etnis Tamil. Poin yang tercantum di dalam kebijakan tersebut adalah pemerintahan Sri Lanka membenarkan adanya pengembalian 300.000 penduduk Tamil ke India dan melarang sebanyak 700.000 warga Tamil memiliki kewarganegaraan. Sedangkan di kebijakan Sinhala Only Act disebut bahwa bahasa Sinhala dijadikan sebagai bahasa nasional Sri Lanka menggantikan bahasa Inggris. Kebijakan inilah yang memicu bentrok berdarah karena sangat diskriminatif. Sementara itu, penduduk Tamil banyak yang menjadi pengangguran dan jatuh miskin karena tidak bisa menguasai bahasa Sinhala. LTTE pertama kali melakukan serangan pada Juli 1983 yang menewaskan sebanyak 13 tentara Sri Lanka. Tujuan gerakan Macan Tamil adalah untuk menciptakan negara Tamil merdeka yang disebut Tamil Elam. Nah, peristiwa inilah yang menjadi tonggak awal pecahnya Perang Saudara Sri Lanka atau dikenal dengan nama Perang Elam. Warga Sinhala yang tidak terima dengan tindakan penduduk Tamil melakukan serangan balas dan menewaskan antara 2.500 hingga 3.000 orang Tamil. Di puncak pertempuran tadi, Perdana Menteri India, Indira Gandhi, menawarkan diri untuk menengahi permasalahan. Namun, pemerintahan Sri Lanka tidak percaya atas tawaran tersebut dan justru mempersenjata dan melatih gerilyawan Tamil di kamp-kamp di India Selatan. Sejak saat itu, hubungan antara Sri Lanka dan India mulai memburuk, terutama setelah Sri Lanka menyita perahu nelayan India untuk mencari perlengkapan persenjataan. Pada 1987, Perdana Menteri India, Rajiv Gandhi, memutuskan untuk terjun langsung dalam Perang Saudara Sri Lanka dengan mengirimkan 1.000 pasukan penjaga perdamaian. Misi mereka adalah melucuti senjata para gerilyawan di kedua belah pihak sebagai persiapan untuk melaksanakan diskusi perdamaian. Namun, Macan Tamil atau LTTE menolak melucuti senjata mereka dan justru mengirim pengeboman wanita dan tentara anak-anak untuk menyerang orang-orang di India. Pada 1990, Presiden Sri Lanka, Ranasinghe Permasa, memaksa India menarik kembali pasukan penjaga perdamaiannya. Setelah mundur, perang justru memasuki fase yang lebih berdarah lagi, yang disebut sebagai Perang Elam Kedua. Dalam perang ini, Macan Tamil menangkap sekitar 600-700 petugas polisi Sinhala di Provinsi Timur. Pada 11 Juni 1990, dengan tujuan melemahkan kontrol pemerintahan di sana, Macan Tamil pun berjanji tidak akan membahayakan mereka apabila para petugas polisi bersedia menyerah. Namun, setelah menyerah, para militari justru membawa para petugas polisi ke dalam hutan dan memaksa mereka berlutut dan menembak mati mereka semua. Seminggu setelah kejadian ini, Menteri Pertahanan Sri Lanka menyatakan perang secara habis-habisan. Bahkan, pemerintahan menghentikan semua pengiriman obat-obatan serta makanan ke benteng Tamil di semenanjung Jaffna dan melancarkan pengeboman secara intensif. Macan Tamil menanggapi hal itu dengan melakukan pembantaian atas ratusan penduduk Sinhala serta umat Muslim. Pada Juli 1991, sebanyak 5.000 orang Macan Tamil mengepung pangkalan militer pemerintahan Elephant Pass selama 1 bulan.
Pertempuran itu menewaskan sekitar 2.000 korban jiwa di antara kedua belah pihak. Baru 3 bulan berlalu, Macan Tamil menanamkan sebuah peledak di 2 kapal perang angkatan laut milik Sri Lanka. Dengan demikian, Macan Tamil dianggap telah melanggar perjanjian, sehingga pemerintahan kembali menyatakan perang untuk perdamaian dan berlanjutnya Perang Elam yang disebut juga dengan Perang Elam Ketiga. Pemerintahan mengirimkan jet angkatan udara untuk mendukung kamp pengungsian di semenanjung Jaffna. Sementara itu, pasukan angkatan darat melakukan sejumlah pembantaian terhadap warga sipil di Tampalakam, Kumarakapura, dan di beberapa tempat lainnya. Pada akhirnya, 1995 Desember, sebanyak 3.500 pengungsi Tamil dan gerilyawan Macan Tamil melarikan diri ke pedalaman di wilayah Pania. Lebih dari 1.400 tentara pemerintahan tewas, sementara Macan Tamil kehilangan 332 pasukannya. Sampai tahun 2000, Macan Tamil terus memberikan serangan hebat. Bahkan, Norwegia mulai mencoba ikut merundingkan penyelesaian. Karena orang-orang Sri Lanka sudah terlalu lelah akibat pertempuran hebat, Macan Tamil akhirnya mendeklarasikan gencatan senjata secara sepihak pada Desember 2000. Namun, pada 2001, Macan Tamil kembali melanggar janjinya dan membatalkan gencatan senjata dan kembali menyerang semenanjung Jaffna. Jadi, bagaimana penyelesaiannya? Jadi, perdamaian ini awal mulanya dibantu oleh Swiss pada Oktober 2006. Namun, hal itu tidak membuahkan hasil, yang mana serangan paling berdarah terjadi antara 2007 sampai 2009, di mana puluhan ribu warga sipil tertangkap di antara tentara pemerintah dan tentara Macan Tamil. Pada periode ini, tentara pemerintahan sama sekali tidak memberi ampun. Banyak pemberontak yang merasa terjepit dan menyerang, tapi tetap dieksekusi secara brutal. Sampai akhirnya, pada 16 Mei 2009, pemerintahan Sri Lanka menyatakan kemenangan mereka atas Macan Tamil. Pertempuran selama 26 tahun itu telah menewaskan 100.000 orang lebih dari kedua belah pihak yang berseteru. Tidak hanya itu, selama peperangan, pemerintahan Sri Lanka dan pemberontak sama-sama dituduh melakukan kejahatan perang. Akan tetapi, para pelaku kekejaman yang melakukan pelanggaran HAM dalam peperangan saudara di Sri Lanka tidak pernah diadili. Sejumlah badan PBB termasuk Dewan Keamanan PBB dan Komisi HAM gagal dalam setiap tingkatan untuk bertanggung jawab dalam bulan-bulan terakhir konflik di Sri Lanka karena dianggap gagal dalam mencegah semakin banyaknya korban jiwa dalam perang sipil di Sri Lanka. Dan dampak yang dihasilkan oleh perang ini ialah dampak negatif, seperti rusaknya tatanan sosial ekonomi, lahirnya trauma jangka panjang, dan banyaknya korban jiwa yang lebih kurang 100.000 masyarakat sipil, serta renggangnya hubungan bilateral antara India dan Sri Lanka akibat perang ini. Dan kesimpulannya, pemerintahan yang memenangkan peperangan ini. Terima kasih. Jadi, itu saja pemaparan singkat dari saya tentang perang yang terjadi antara India dan Sri Lanka. Dan pesan moral yang dapat kita ambil adalah pentingnya sikap saling menghargai dan toleransi sesama makhluk hidup, sehingga menciptakan masyarakat yang rukun dan damai. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.